Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shadihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah untuk kedua orang tua kita semua dan karib kerabat kita kaum muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faqaha fid dini man istafahu minal ulama'il a'lam waja'alahum kawakiba yahtadi bihim kulla dhalim fi khalaqidh dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama hadir dalam suatu majelis. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah untuk kita sekalian agar semakin hari kehidupan kita akan semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada pagi ini sesuai dengan tema yang diamanahkan kepada saya, yaitu kajian ekonomi dalam Islam. Materi yang kita bahas pada pagi ini ada al-hayatul basitah fil islami, yaitu kehidupan sederhana dalam Islam, ya. Hidup sederhana. Berbahagialah kalau kita memiliki tabiat sebagai seorang muslim yang punya karakter atau tabiat hidup sederhana. Karena hidup sederhana itu adalah merupakan tabiat ibadur rahman dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Furqan, surah ke-25 ayat 63-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Ibadur rahman ini dalam surat Al-Furqan 63-67. Hamba Allah Ar-Rahman alladzina yamshuna
Karakteristiknya adalah, saya sambil berdiri saja biar enak. Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Jadi tabiat orang ibadur rahman itu hamba Allah yang dekat dengan kasih sayangnya, yang senantiasa dekat dengan rahmatnya, Ar-Rahman, ya, yang maha pengasih, ya. Pertama adalah alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi, alal ardi hauna, dia rendah hati, ya, rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, tidak takabur, ya, tidak banyak gaya, melainkan hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia berbicara dengan orang al-jahilun, orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang tidak berilmu, ya. Tidak berilmu, tidak punya pengetahuan. Qalu salama, mereka berkata dengan kedamaian, ya. Islam itu damai, penuh kedamaian, tidak membuat permasalahan, menyakitkan hati, ya, melainkan bisa menghargai, bisa saling memberikan sesuatu yang bermanfaat. Itu adalah kedamaian. Jadi tidak menyakiti hati saudaranya yang masih tidak punya pengetahuan. Maka ada kearifan di situ. Arif itu hasilnya adalah ma'ruf, suatu kebaikan, ya, kebaikan. Jadi kebijaksanaan, ada kebijaksanaan. Itulah diantara karakternya. Yang pertama, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tabiat berikutnya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Orang yang ketika di malam harinya dia warnai dengan penuh sujud dan berdiri, menghidupkan waktu malamnya, ya. Jadi waktu malamnya sedikit tidurnya, melainkan banyak menghidupkan malamnya. Sujud, qiyamul lail, ya, menghidupkan malamnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak banyak menyia-nyiakan waktu malamnya yang sangat mustajabah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Orang yang senantiasa kepada Rabb-nya untuk meminta dijauhkan dari azab jahannam, ya. Jadi minta kepada Allah untuk dijauhkan dari azab jahannam. Karena azab jahannam inna azabaha kana gharama. Azab jahannam itu membinasakan yang kekal. Binasakan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguh neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat untuk menetap dan kediaman. Ya, oleh karena itu dia senantiasa memohon kepada Allah, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kemudian tabiat berikutnya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu, yaitu orang-orang yang idza anfaqu, tatkala membelanjakan rizki yang diberikan oleh Allah, membelanjakan hartanya, ya, lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak berlebih-lebihan. Berlebihan itu adalah melebihi daripada kebutuhan, ya, membelanjakan melebihi daripada kebutuhan, tidak butuh membelanjakan, ya, atau tidak punya kemampuan memaksakan. Itu termasuk israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang
berlebih-lebihan. Jadi sekedar sesuai dengan kebutuhannya. Walam yakturu, dan juga tidak kikir. Jadi dia tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, kan tetapi dia berada dalam tengah-tengah antara lam yusrif wa lam yaktur. Tidak berlebihan dan juga tidak kikir, tidak bakhil. Melainkan berada di tengah-tengahnya, ya. Jadi tengah-tengahnya. Maka disinilah nanti orang-orang yang dinyatakan dengan kehidupan sederhana dalam Quran. Orang yang hidup sederhana dalam Quran itu adalah orang yang senantiasa membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bakhil, ya, tidak bakhil. Ya. Ini diantara sifat karakter yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibadur Rahman, hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya. Kemudian hidup sederhana itu juga adalah merupakan hakikat takwa, dan ini sebagaimana dinukil oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, at-taqwa hiya al-amalu bit-tanzil. Yang disebut dengan hakikat takwa itu adalah al-amalu bit-tanzil, ya, melakukan amal perbuatan berdasarkan Al-Qur'an, ya, bit-tanzil, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-amalu bit-tanzil. Jadi kategori amaliyah yang disebut dengan takwa itu yang pertama adalah dia sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dalam Quran. Jadi Quran itu jadikan mau'idatum mir rabbikum, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicegah oleh Allah dia hindari, apa yang diperintahkan Allah dia jalankan. Mengindahkan Al-Qur'an. Jadi al-amalu bit-tanzil, ya, amaliyahnya itu berdasarkan Quran, dan itu yang di karakter yang disifatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saat Siti Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Al-Qur'anul Karim. Akhlaknya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka itu adalah sifat-sifat takwaan. Artinya apa? Kalau ada di antara kita mengamalkan sesuatu yang tidak berdasarkan at-tanzil Al-Qur'anul Karim, maka kita berarti telah menyimpang dari sifat-sifat karakter sebagai orang muttaqin, orang yang takwa. Yang kedua kata Sayyidina Ali adalah at-taqwa hiyal khauf minal jalil. Orang yang takut, ya, ada rasa takutnya dengan Al-Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dengan apa? Kemurkaannya. Dia sangat takut kalau Allah murka terhadap dirinya. Maka dia berhati-hati di dalam melakukan suatu amal perbuatan. Khauf, ada rasa takut. Takut dimurkai Allah, takut kehilangan kasih sayang Allah, takut kehilangan cintanya Allah, ya. Takut mendapatkan azab Allah, takut kalau ada iqabnya Allah dalam perbuatannya. Itu maka itulah karakter al-muttaqina, yaitu orang-orang yang takwa. Kemudian waridha bil qalil. Nah, waridha bil qalil. Dia ridha dengan apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada, sedikit maupun banyak, ia syukuri. Ya, ridha, ikhlas. Seginilah memang Allah telah memberikan. Tidak ada keluh kesahnya. Tidak ada keluh kesahnya. Kok cuman segini gitu. Kok dapatnya cuman begini? Misalnya kita dalam merancang suatu bisnis, ya, usaha, kita punya budget sekian yang ingin kita capai, target yang kita ingin capai. Ternyata tidak tercapai dengan target itu. Mungkin hanya sekian persen, 10%, 20% yang kita capai. Dia ridha bil qalil, ya, ridha, ada ridha kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keluh kesahnya. Maka itulah kebahagiaan seseorang yang bisa menerima ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah,
itu adalah kebahagiaan. Itu kebahagiaan, itu karunia yang besar. Tapi kalau kita diberikan banyak pun, sekian miliar atau sekian triliun, tapi tidak ridha, tidak puas ya dengan apa yang diberikan oleh Allah, itu adalah kemiskinan. Ya, kita jadinya miskin. Harta kekayaan banyak, melimpah, ya, rezeki yang luar biasa bertubi-tubi, tapi tidak cukup, tidak puas dengan rezeki yang apa diberikan oleh Allah, tidak ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah itu, maka kita adalah orang yang termasuk kategori miskin. Nah, salah seorang di antara al-muttaqin, karakter muttaqin itu adalah ar-ridha bil qalil. Ya, akhirnya ini kehidupan sederhana yang diperoleh, yang dilakukan sebagai seorang muttaqin. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Dia senantiasa untuk mempersiapkan terhadap al-yaum, hari ar-rakhil, hari akhir, ya, hari akhir kehidupannya. Jadi dia selalu mempersiapkan diri. Seluruh kenikmatan, ya, rezeki yang diberikan oleh Allah itu adalah senantiasa dipersiapkan untuk menghadapi hari akhirnya, ya, hari kematiannya. Itu namanya al-qayyis, orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, kata Nabi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang ya senantiasa mandana, mempersiapkan diri, mampu menahan. Ya, al-qayyis mandana wa amila lima ba'dal mauti, mempersiapkan, ya, mempersiapkan terus-menerus kehidupan setelah kematiannya, ba'dal maut. Karena itu penting sekali. Justru kehidupan yang panjang itu setelah kehidupan di dunia, kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan kehidupan itu. Kita membutuhkan konsumsi setelah kehidupan, setelah kematian kita. Kadang-kadang ada orang yang bakhil itu tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya, ya, dan agamanya. Itu adalah sebenarnya itu termasuk bukan orang al-qayyis, kata Nabi. Itu orang yang bodoh. Hartanya akhirnya tidak bermanfaat karena dikumpulkan hartanya, dihimpunnya hartanya yang tidak dikeluarkan untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan dakwah agama Allah, untuk amal-amal soleh, maka dia sebenarnya hanya bisa menikmati sedikit daripada kekayaannya. Saat dia sudah sakaratul maut, sudah tidak bisa memanfaatkan lagi, ya. Minum pun kalau sudah sakaratul maut itu hanya sedikit, diteteskan saja juga tidak akan bisa masuk ke dalam, ya, rongga kita, ya, rongga itu. Betapapun di sisinya banyak air galon, air banyak sekali yang disediakan, atau mungkin minuman-minuman yang segar yang mahal harganya, kan, tapi kalau sudah saat sakaratul maut itu pun tidak bisa menikmati. Itu baru sakaratul maut, baru sakaratul maut. Ya, makanan pun yang dihidangkan, ya, mungkin ada sate, ada apa saja, dia mampu untuk membelikan itu, tapi itu sudah tidak bisa untuk menikmatinya. Jadi mata'un qalilun, kenikmatan yang sedikit yang bisa dinikmati. Yang sesungguhnya manusia itu tidak bisa menikmati seluruh daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi nanti kalau sudah pulang ke rahmatullah, itu sudah bukan menjadi haknya. Itu yang disebut dengan faraid sebagai tirkah, peninggalan. Jadi haknya orang yang ditinggalkan, yaitu ada pembagian tentang waris, ya, bagian itu. Maka bukan hak lagi, itu harta Allah yang dibagikan lagi, yang diamanahkan pada orang-orang yang ditinggal. Jadi oleh karena itu saat dia meninggal, itu sudah tidak bisa membawa lagi, tidak bisa menikmati kecuali yang sudah pernah diamalkan, ya, kecuali sudah yang pernah diamalkan. Syukur kalau dia punya anak yang soleh, yang solihah, ya,
dihadiahkan kepada orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah untuk diwakafkan atau diinfakkan, amal jariahkan. Kalau anaknya sadar, ya, itu punya nilai masih tertolong. Tetapi kalau anak itu ternyata tidak soleh dan solihah, maka dia tidak bisa menikmati sesuatu pun apa yang sudah ditinggalkan. Maka oleh karena itu al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, ya. Maka ar-ridha bil qail wal istidadu li yaumir rahil. Ini adalah pandangan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwa kehidupan sederhana itu adalah merupakan tabiat orang-orang muttaqin. Dalam Quran tadi semaksud tabiat sebagai ibadur rahman yang mendapatkan sayang Allah, ya. Kemudian maka dengan sisi inilah ar-ridha bil qalil ini menyangkut meliputi qanaah, ya. Qanaah itu yang menerima apa adanya. Orang yang bisa menerima apa adanya itu adalah orang yang kaya. Sungguhnya al-qanaatu kanzun malun la yanfadu wa malun la yafna. Qanaah itu adalah bendahara atau kekayaan yang tidak ada habis-habisnya. Ya, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Maka itu dia menjadi orang yang kaya jiwanya. Maka kaya jiwanya. Jadi orang-orang yang kaya yang sesungguhnya kata Rasul adalah orang yang kaya jiwanya, bukan kaya harta bendanya. Jadi artinya apa? Harta bendanya banyak, tetapi kalau jiwanya tidak kaya maka dia miskin, gitu. Maka dia miskin. Hartanya tidak banyak, tapi kalau jiwanya kaya maka dia adalah orang yang kaya yang sesungguhnya. Dia menempuh itulah qanaah. Jadi menerima apa ada yang ada, ridha bil qalil. Ya, ridha. Dan di sini ada timbullah keikhlasan, ya, keikhlasan di dalam menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridha bil qalil juga mencakup menjauhkan dari sifat tidak puas, ya, tidak puas. Jadi senantiasa dia puas. Jadi menghindarkan tidak puas, ya, menjadi rakus, ya. Rakus, tidak bersyukur dan tidak tenang. Jadi artinya apa? Orang itu yang tidak menerima apa adanya itu sulit untuk bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang bersyukur itulah pintu keberkahan. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bisa mensyukuri atas apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu, la azidannakum. Allah akan menambahkan, ya, keberkahan daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ziyadah maknanya bertambah. Ziyadah al-khair, bertambah kebaikan. Seberapapun menambah kebaikan, semakin banyak semakin menambah kebaikan. Ya, itu adalah karena apa? Tabiat daripada ar-ridha bil qalil, seorang yang senantiasa bisa bersyukur. Tenang. Orang yang tidak menerima apa adanya, akhirnya hidupnya tidak tenang. Karena apa? Dia dikuasai oleh apa? Nafsu, ya. Memperturuti nafsu. Jadi memperturuti nafsu ini adalah akhirnya apa? Orang itu akan diperbudak oleh nafsunya, ya, diperbudak. Karena apa? Cintanya. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu adalah mengingatkan innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu banyak yang ingkar kepada Allah, ya, mengingkari, ya, tidak bersyukur, kufur, itu adalah mengingkari, ya, lakanud. Jadi melakukan pelanggaran, ya, melanggaran dengan apa? Menguntit haknya orang, ya, korupsi atau menimbang dengan timbangan tidak sesuai dengan takaran, atau melakukan kecurangan, ya, kecurangan di dalam masalah apapun, termasuk masalah pilpres atau pileg, ya, melakukan kecurangan, ya.
curang-curang. Curangan itu ada pelanggaran-pelanggaran. Lakanut. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya mereka itu tahu kalau itu tidak boleh. Lasyahid, dia menyaksikan itu bahwa itu dilarang oleh hukum positif. Itu adalah juga dilarang oleh hukum Allah. Itu pelanggaran. Lakanut. Tapi dia tetap melakukan itu. Tetap melakukan apa? Pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika syahid. Kenapa disebutkan kata Allah wa innahu li hubbil khairi lasyadid? Karena dia diperbudak oleh cinta dunia. Ya. Cinta dunia itu termasuk cinta harta, cinta kekuasaan, ya, cinta jabatan, cinta kehormatan, itu duniawi semua. Dia mengerti kalau itu bahwa satu pelanggaran yang tidak dibenarkan, dan itu yang akan menjadi merusak tatanan-tatanan kehidupan. Bagi orang-orang yang hidupnya sederhana tidak demikian. Dia bisa mengendalikan nafsunya. Dia tidak akan diperbudak oleh nafsunya. Orang yang diperbudak oleh nafsunya, dia jiwanya tidak akan tenang. Ya, jiwanya akan tidak tenang. Dia akan senantiasa bermasalah dalam kehidupannya. Maka itulah termasuk diantaranya, sehingga tidak melanggar hukum, tersesat dan tidak selamat dari kebinasaan. Ya, tidak selamat dari kebinasaan. Dia akan ujung-ujungnya akibatnya tidak baik. Ya, ujung-ujungnya akhirnya tidak baik. Apalagi di dalam ujung akhir hayat. Ya, ujung akhir hayat yang bahaya. Apalagi nanti kebinasaan yang kekal. Saat mustaqarr wa gharama, itu yang kekal di akhir kelak itu, ya. Maka itu diantaranya. Nah, kemudian sifat daripada orang-orang yang tidak hidup sederhana itu adalah menjauhkan dari sifat boros dan berlebih-lebihan tadi. Jadi kan termasuk idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi akhirnya apa? Sifatnya boros. Boros itu adalah tadi, jadi membelanjakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nggak butuh dia banyak. Pingin itu, pingin ini, pingin itu, banyak semua. Walaupun dia punya kemampuan untuk membelanjakan itu, hakikatnya kalau tidak dibutuhkan itu adalah termasuk orang yang boros. Karena dalam suatu saat dia punya ada kemungkinan ada masa-masa sulit, ya. Maka disebut dengan emergency fund, ya. Emergency fund itu adalah dana darurat suatu saat yang sangat dibutuhkan. Ketika dalam keadaan membutuhkan yang daruriyah, yang pokok, karena boros itu akibatnya apa? Menjadikan dia tidak berdaya, tidak punya kemampuan. Itu akibat daripada sifat boros. Dia menghindarinya itu dari sifat boros dan berlebih-lebihan, ya, daripada yang dibutuhkan. Jadi ar-ridha bil qalil ini adalah dia bisa melakukan hidup sederhana, ya, menikmati dengan apa yang ada, mensyukuri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dia bisa mensyukuri, dan mensyukurinya bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kehidupan dirinya saat di dunia dan juga kepentingan saat di akhiratnya, ya. Waridha bil qalil. Ada 3 hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan dan 3 hal yang membinasakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasat munjiyat wa salasu muhlikat. Ada 3 yang menyelamatkan dan ada 3 yang membinasakan. Kata Rasul, fa'ammal munjiyatu, adapun yang memberikan keselamatan itu adalah fataqwallah fis sirri wal alaniyah. Ya, takwa kepada Allah baik itu sendiri, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai-ramai di tengah-tengah masyarakat. Sendirian dia takwa, ya, dia dalam keadaan terbuka dia pun juga takwa. Dia itu adalah orang yang akan terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qaul bil haqqi
ya. Al-qaul bil haqqi fir ridha was sukhti, ya. Kata-katanya adalah senantiasa benar, ya, dalam hal sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam hal masalah keadilan. Jujur dia berkatanya, ya, menyampaikannya. Itu orang-orang yang selamat. Kemudian apa? Wal qastu fil ghina wal fakri. Ya, ini. Wal qastu fil ghina wal fakri. Dia itu di tengah-tengah, ya. Ya, dia akan senantiasa hemat, senantiasa hidup sederhana, baik itu dalam keadaan ghina, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir, ya. Jadi hidup sederhana. Walaupun dia kaya raya tapi sederhana hidupnya, enggak berlebihan, ya. Akan tapi apa? Lebih banyak bagaimana khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Akan lebih baik hartanya itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, ya. Itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang al-qast, orang yang hemat. Dalam arti apa? Hanya sekedar untuk kebutuhan tapi bermanfaat untuk orang banyak, ya. Jadi itu adalah al-qastu fil ghina wal fakri, dalam keadaan fakir pun juga dalam hidup yang sederhana. Jadi baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya tetap bersahaja dengan kesederhanaannya. Maka itu adalah orang yang akan masuk dalam keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mulikat, adapun yang membinasakan, fahuwa muttaba. Dia adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, ya. Itu orang yang memperturuti hawa nafsu itu tidak akan selamat hidupnya. Karena apa? Dikendalikan oleh nafsunya, diperbudak oleh nafsunya, ya. Wasuhum muta', ya. Dia memperturuti, menaati dengan kebakhilannya, ya. Jadi jangan berikan, kamu nanti bagaimana, kan gitu. Itu yang bisikan-bisikan setan, diikuti dia, ya. Nanti kalau kamu memberikan itu bagaimana kamu nanti? Nah, kan gitu, ada bisikan-bisikan itu. Bagaimana nanti anak-anakmu, macam-macam gitu, macam-macam. Itu adalah ditaati, ya, kebakilan yang ditaati. Itu adalah orang yang tidak akan selamat. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan dia takjub dengan apa? Keberhasilan dirinya sendiri. Wah, bangga menceritakan dengan keberhasilannya, wah takjub pokoknya dengan dirinya sendiri, terheran-heran dengan dirinya sendiri. Itu adalah termasuk orang yang tidak selamat, ya. Wa hiya asatuhunna. Jadi ada 3 hal yang menyelamatkan dan 3 hal yang terakhir adalah kita perlu waspada dengan istidraj, ya. Ya. Itu adalah istidraj adalah Allah memberikan sesuatu yang disebutkan yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu. Allah memberikan kepada hambanya terhadap masalah keduniaan dengan apa yang dia senangi. Wa huwa muqimun 'ala ma'asyihi. Dia dalam keadaan terus-menerus bermaksiat, ya. Bermaksiat, tapi luar biasa itu. Dia ahli maksiat tapi rezekinya banyak sekali itu, ya. Karunia luar biasa, keberhasilannya sangat luar biasa terhadap masalah urusan ad-dunya, ya, yang dicintainya itu. Wa huwa muqimun 'ala ma'asi. Fa inna ma dzalika minhu istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Sebab itu tipuan Allah, ya, tipuan Allah yang suatu saat dia akan merasakan bagaimana azabnya, ya, yang akan didatangkan oleh Allah tiba-tiba, ya, tiba-tiba. Nah, itu perlu kita waspadai, ya, kita waspadai. Jadi jangan sampai ketika kita dalam keadaan maksiat terus-menerus, wah, apa? Luar biasa, diberikan kemudahan, berbagai macam kemudahan. Khawatirnya itu adalah termasuk daripada istidraj, ya. Kita harus berhati-hati. Kecuali kalau kita proses semuanya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terangkan dalam surat Al-An'am ayat 44,
Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ini ancaman Allah. Maka tatkala dia melupakan mengingat Allah, ya, falamma nasu ma dzukiru, dia melupakan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dah lupa zikir, lupa ini dengan apa dinasihatkan oleh Allah dalam Quran, ya, melakukan apa yang dilarangnya dan lain sebagainya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Dia akan dibukakan oleh Allah atas mereka abwaab, pintu, ya. Pintu apa? Kulli syai'in. Ini adalah adab-adab Allah. Segala sesuatu yang dibukakan oleh Allah. Hatta idza farihu, ya. Hatta idza farihu, sampai dengan dia bangga, bahagia, bima utu, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia bahagia-bahagianya, senang-senangnya, akhadnahum baghtatan, ya, ditimpakan kepada mereka, yaitu baghtatan dengan tiba-tiba, ya, baghtatan dengan tiba-tiba. Adab Allah diberikan pada saat itu. Itu yang namanya istidraj itu. Hati-hati, kita waspai dengan itu. Faidakum mublisun, maka tatkala itu mereka berputus asa, ya, putus asa. Maka oleh karena itu dari ayat Quran, dari hadis Rasulullah, dari penjelasan para ulama, khusus Sayyidina Ali menjelaskan tadi bahwa hidup sederhana adalah merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyelamatkan, ya, diri kita dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Berarti bahagialah kalau kita memiliki tabiat, ya, menjadi orang yang sederhana baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Inilah sebagai satu pengantar. Kalau memang ada pertanyaan atau tambahan, ya, tambahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Yang kita belajar dari Ustaz bahwa hidup yang sederhana adalah orang yang bahagia, orang yang mengikuti syariat Islam, yang mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. Pertanyaannya Pak Ustaz, kalau ada hamba Allah yang hartanya digunakan untuk jalan Allah, banyak mengeluarkan zakat, infak, dan tidak pelit, tapi masih senang mengumpulkan kendaraan yang cukup banyak Pak Ustaz. Di rumahnya itu sampai 6 kendaraan, padahal yang dipakai cuma salah. Nah, kalau kita lihat dari sisi seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan orang itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada di sini orangnya, Pak? Ya, ada. Iya. Ini patokannya tadi, Pak. Ibadur Rahman itu idza anfaqu lam yusrifu, membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan, ya. Walam yakturu, dan juga tidak kikir, tidak bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, dan di antara keduanya itulah dia posisinya. Kalau dia suka beramal soleh, banyak lagi melakukan amal soleh, tapi mobilnya juga banyak. Dilihat dulu, kita nggak boleh suudzon dulu untuk kebutuhan apa gitu misalnya. Mungkin untuk dirinya, untuk anaknya, untuk istrinya sendiri, ya, karena punya kesibukan masing-masing. Yang untuk kendaraan itu masih dalam tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan. Bagaimana kalau membeli yang dengan harga yang mahal misalnya, ya, harga yang mahal? Kalau itu merupakan sebagai satu kebutuhan dasar bagi dirinya dan dia punya kemampuan, ya, tidak memberatkan, tidak ada masalahnya. Rasulullah itu punya kuda yang terbaik, ya. Rasulullah punya kuda yang terbaik. Untuk apa kepentingannya? Gesit di dalam perjalanan, gesit di dalam peperangan, ya. Jadi tidak ada masalah.
untuk demi kenyamanan dan keamanan dirinya gitu. Jadi yang diukur adalah sebagai tadi, tidak israf, tidak berlebih-lebihan, memang sesuai dengan kadarnya dia, gitu kadarnya. Ya. Nah kalau kita misalnya karena memperturuti nafsu, kemudian pingin mobil Alphard, padahal bukan kapasitasnya dan tidak ada kepentingan apa-apa itu, misalnya, akhirnya kita mengkredit, ya, kreditnya juga tidak punya kemampuan untuk mengangsurnya. Itulah awal daripada muhlikat tadi, kerusakan, kebinasaan itu. Ya, karena tidak bisa mengukur antara kemampuan. Itu yang dimaksud dengan israf, berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan kapasitas ya yang dimiliki dirinya, tidak punya kemampuan. Ya, oleh karena itu Pak ya, boleh-boleh saja, nggak apa-apa, sepanjang tetap dia ada tawazun, keseimbangan untuk kepentingan nanti perjalanan ba'dal mauti, dalam setelah kehidupannya, kematiannya dia ada, untuk kepentingan dunianya ada, itu masya Allah, itu yang namanya dengan keberkahan Pak ya. Tapi kalau dia memaksakan di luar daripada kapasitasnya, itulah termasuk israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Ya. Segala perbuatan itu kan tergantung niatnya Ustaz ya. Inna amalu binniyat. Nah ini terkait dengan hidup sederhana tadi Ustaz, yang qanaah, ikhlas menerima apa yang Allah berikan gitu. Nah ada satu sisi di sana ini kebetulan banyak terjadi Ustaz ya. Dia dilahirkan misalnya dengan kekurangan, keterbatasan gitu. Misalnya katakanlah bibirnya sempit atau ada bagian yang tubuh yang kalau dilihat kurang nyaman gitu. Nah dia merubah itu Ustaz, misalnya operasi, tapi tujuannya supaya dia tidak minder Ustaz, sehingga dia bisa bergaul dengan bebas gitu. Nah kalau yang seperti ini bagaimana Ustaz kaitannya dengan yang tadi kita sampaikan? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum ya ayuhan nas taqu rabbakum minna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim yauma taruna tad'alu kullu murdi'atin amma 'adab adadu kullu dzati hamlin hamlaha wa ta'qulu. Itu adalah ayat yang menyangkut ada orang-orang yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan dilahirkan dengan sempurna, ada yang tidak sempurna sebagai ujian buatnya. Ya. Nah, dia sempurna itu juga termasuk yang tadi ya, sumbing dan sebagainya. Bagaimana kalau itu menyempurnakan yang tidak sempurna? Boleh ya, karena itu termasuk bagian daripada untuk kesempurnaan. Allah sangat menyukai daripada hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kesempurnaan. Jadi Allah sangat senang itu. Akan tetapi kalau sesuatu yang sudah sempurnakan dan dia tidak puas dengan itu, maka itu yang tidak boleh ya, tidak boleh. Udah bagus-bagus begini kemudian dibentuk-bentuk lagi itu ya, karena tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah tadi itu ya, itu maka itu yang tidak boleh, tidak boleh. Akhirnya ya hidungnya digini, bibirnya dibikin, pipinya diikat dan sebagainya, bermacam-macam, itu yang tidak boleh. Itu orang yang tidak puas ya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa nanti biasanya di akhir-akhirnya kan jadi buruk. Ya kan? Ya, begitu tidak bisa merawat, maka di akhirnya nanti akan menjadi termasuk di antaranya orang yang muhlikat tadi, ya, orang yang binasa, yang mengalami penyesalan kerugian besar. Banyak orang yang menyesal setelah itu. Ya, menyesal setelah itu. Jadi itu. Jadi kalau itu diakibatkan karena tidak puas dengan apa yang diberikan Allah, maka itu tidak boleh. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak sempurna, disempurnakan yang lebih baik, itu memang adalah merupakan bagian daripada apa yang diikhtiarkan untuk memperbaiki apa yang diberikan Allah. Ya Pak ya. Allahu a'lam. Ya, silakan Pak. Ya. Tadi kan Ustaz disebutkan jiwa yang kaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya Ustaz, tadi kan Ustaz menjelaskan tentang jiwa yang esa. Kalau boleh tahu Ustaz dijelaskan Ustaz contohnya seperti apa Ustaz? Jiwa yang esa. Makasih Ustaz. Ya, Rasul menjelaskan laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kata Nabi, laisal ghina an kasratil ard, bukanlah yang disebut dengan kaya itu adalah orang yang banyak hartanya, ya, banyak dunianya. Kata Nabi, walakinnal ghina ghinan nafsi, akan tapi orang yang kaya yang sesungguhnya